Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimahumullah. Di dalam Quran surah Ibrahim ayat 24-25 Allah memberikan tamsil kepada kita tentang insan yang paripurna dalam pandangan Allah, di mana Allah memisalkan keberadaan mereka itu kasajaratin thayyibah, seumpama sebuah pohon yang baik. Jadi insan yang paripurna itu digambarkan seperti sebuah pohon. Asluha sabit, akarnya itu kuat, menghujam ke dasar tanah. Wa faruha fis sama, sementara dahan dan rantingnya menjulang ke langit, maksudnya menjulang ke atas. Pohon itu tumbuh dengan subur, lalu dia berbuah, ya, di mana buahnya itu bisa dinikmati oleh masyarakat yang hidup di sekitar pohon itu. Kullahin, setiap saat, biizni rabbiha, dengan seizin Allah Tuhan. Itulah gambaran manusia yang paripurna menurut pandangan Allah SWT. Hampir sepakat para ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akar pada pohon itu adalah kalimat thayyibah, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi akidah, keimanan itu ibaratnya akar pada sebuah pohon. Tentu kita semua maklum kalau pohon akarnya sudah rusak karena dimakan oleh binatang-binatang tanah, atau dia sudah terangkat dari dasar tanah, habislah cerita pohon itu. Pohon itu tidak mungkin bisa tumbuh, apalagi berbuah. Sebaliknya, selama akar itu masih kokoh, kalau pohon itu ditebang, dia akan tumbuh lagi. Jadi begitulah pentingnya akidah dalam pandangan Islam. Itu diibaratkan seperti akar pada sebuah pohon. Kalau akar pohon itu kokoh, menghujam ke dasar tanah, insya Allah angin sekencang apapun tidak akan merobohkan pohon itu. Berbeda kalau akarnya itu lemah, gitu ya. Mungkin dengan angin-angin sepoi saja sudah bisa tumbang pohon itu. Nah, saya melihat kondisi kita umat Islam ini terbentuk, Pak, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul dengan bimbingan Allah SWT. Selama 23 tahun masa risalah itu, 13 tahun itu hanya urusan akar, Pak. Bagaimana membentuk akar yang kokoh itu, sehingga melahirkan para sahabat yang luar biasa keislamannya itu. Sehingga sementara kita tidak seperti itu, Pak, sehingga dengan mudah umat ini terombang-ambing, Pak. Kadang-kadang ada paham seperti ini, terombang ke sana, ada paham lagi yang seperti itu, terombang ke situ. Bahkan terombang-ambing, tidak jelas keislamannya lagi. Nah, itu. Ini akibat dari ya akidahnya, akarnya itu lemah.
Makanya dari sinilah kita mulai memahami hadis Rasulullah yang mengatakan, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang sampai akhir hayatnya dia tetap kokoh mempertahankan prinsip la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Pasti, kata Rasulullah. Jadi Allah menilai orang yang beriman, setiap orang yang beriman dan benar keimanannya itu pasti masuk surga. Gitu. Berapapun dosa yang dia perbuat. Kalau dosanya banyak, melebihi timbangan amalnya, paling dia mampir saja di neraka. Tapi untuk masuk surga, pasti. Sebaliknya, kita menjadi lebih paham lagi, kenapa orang kafir itu terancam kekal di neraka. Ya karena dia tidak memiliki tiket utama untuk masuk surga, yaitu keimanan, akidah. Maka innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Apapun bentuk kekafiran, selama dia kafir, maka dia terancam kekal selama-lamanya di neraka jahannam. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita termasuk orang yang sudah la ilaha illallah? Ya, kalau lidah kita mungkin sudah sangat sering mengucapkan itu, la ilaha illallah itu. Terutama selesai sholat gitu, dalam zikir kita gitu. Tapi sudahkah kita menjalankan makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah itu? So, kalau hanya sekedar mengucapkan, saya pikir orang-orang Arab dulu, apa sih susahnya mengucapkan la ilaha illallah itu? Kenapa mereka sampai harus memilih berperang dengan Rasulullah itu? Sampai terjadi 19 kali perang. Padahal Rasulullah hanya mengajak mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya ucapkan saja, selesaikan itu. Daripada harus perang itu ya. Karena mereka faham betul makna yang terkandung di balik la ilaha illallah itu. Kalau itu mereka ucapkan, akan berubahlah semua kehidupan mereka. Mereka sudah tidak mungkin lagi menyembah berhala yang mereka selama ini sembah. Seluruh tatanan kehidupan mereka selama itu di zaman jahiliyah harus berubah. Harus diganti dengan tatanan kehidupan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat mereka memilih lebih baik peranglah gitu daripada harus mengucapkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu mengesahkan Allah dari tiga sisi, tiga hal. La ilaha illallah dalam pengertian yang pertama adalah mengesahkan Allah dari segi zat. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada zat tempat kita manusia mengabdi kecuali Allah. Jadi tujuan hidup kita adalah diciptakan untuk mengabdi pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 5. Maka hidup kita yang berla ilaha illallah ini, hidup kita hanya untuk mengabdikan diri pada Allah. Jadi makanya bagi yang biasa membaca ini dalam doa iftitah salatnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua hidup kita ini hanya untuk Allah. Al-An'am 162. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinah ayat 5. Jadi hidup kita itu hanya untuk mengabdi pada Allah. Saya tidak mungkin mengabdi pada selain Allah.
Jadi kalaupun ada bakti kita dalam hidup ini kepada keluarga, kepada masyarakat, pada negara, itu harus dalam rangka mengabdi pada Allah. Baru itu la ilaha illallah. Jadi saya sebagai suami melakukan kewajiban sebagai suami pada istri, pada keluarga, memimpin rumah tangga karena Allah. Saya mencari rizki karena Allah. Saya menjalani hidup ini karena Allah. Saya berbakti pada masyarakat, pada negara karena Allah. Karena itu saya tidak mungkin mengabdi kepada siapapun dan kepada apapun kalau bukan karena Allah. Itu baru la ilaha illallah. Maka seperti yang saya katakan tadi, itu sebabnya kenapa bangsa Arab jahiliyah itu lebih memilih perang aja lah. Karena dia tahu akan berubah seluruh tatanan kehidupan dia dengan la ilaha illallah itu. Jadi seluruh hidup kita itu harus kita niatkan lillahi ta'ala. Yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya kalau nyanyi lagu itu rada ini ya, padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga kami. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati padamu negeri. Ini harus kita luruskan. Saya siap untuk mengorbankan nyawa saya untuk negeri ini, Pak. Insya Allah saya siap. Kalau suatu saat dituntut, saya harus mengorbankan nyawa bagi negeri ini, siap saya, Pak. Kalau itu diridhai Allah. Karena hidup saya untuk Allah. Kalau untuk Allah saya siap mengorbankan apa saja. Itu. Jadi hidup kita harus betul-betul semata-mata karena Allah. Itu baru la ilaha illallah. Jadi tidak ada ilah, la ilah. Tidak ada ilah. Ilah itu bisa dalam pengertian ma'bud, la ma'bud. Tidak ada tempat kita untuk mengabdikan dalam hidup ini kecuali untuk Allah. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua dari la ilaha illallah itu la hukma illallah. Tidak ada hukum yang patut saya jalankan dalam hidup ini kecuali hukum yang datang dari Allah. Maka di dalam Quran surah Yusuf ayat 43 Allah menyatakan inil hukma illa lillah. Sesungguhnya hukum itu hanya hukum Allah. Ya pantaslah Allah yang menciptakan kita, maka Allah lah yang berhak mengatur hidup kita bagi kita yang beriman kepada Allah. Jadi enggak ada gunanya seseorang mengesahkan Allah dari segi zat tapi tidak mengesahkan Allah dari segi hukum. Sekarang pertanyaan saya, gugurnya keimanan iblis itu kenapa? Dia mengesahkan Allah enggak dari segi zat? Sangat mengesahkan. Sangat mengesahkan Allah dari segi zat. Dari segi ini saya yakin betul, hakul yakin. Iblis jauh la ilaha illallahnya dibanding kita. Bapak Ibu yakin enggak bahwa Allah itu esa? Yakin Allah itu tidak beranak? Tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya? Kunaon yakin? Kenapa kita yakin? Ya? Ya karena Allah menyatakan itu dalam firman-Nya, disampaikan oleh Rasul kepada kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pernah berjumpa dengan Allah? Pernah melihat Allah? Pernah berdialog dengan Allah?
Enggak, kita hanya beriman karena Allah berfirman saja. Lo iblis itu berdialog langsung dengan Allah. Iblis itu melihat betul kalau Allah itu tidak punya anak. Bahwa Allah itu tidak ada sekutu. Jadi kalau sekarang banyak manusia yang tersesat menganggap Allah itu punya anak, iblis nggak mungkin sesesat itu. Iblis meninggali pisan, Allah tetap bukan budak. Iblis itu melihat betul kalau Allah itu nggak ada sekutu itu, bahwa Allah itu betul-betul esa. Jadi tauhid iblis itu jauh di atas kita. Kita hanya meyakini karena Allah berfirman aja, nggak pernah kita menyaksikan Allah. Ya. Jadi pantaslah kalau keimanan iblis itu bisa bertahan sampai 80.000 tahun. Keimanan iblis dengan keturunannya bertahan selama 80.000 tahun. Hidup dalam la ilaha illallah. Lalu kenapa akhirnya dinyatakan gugur? Bukan dari segi zat Allah. Dia dinyatakan gugur karena tidak mau mengesahkan Allah dari segi hukum. Allah membuat aturan, ditolak. Dan di iblis menganggap aturan Allah itu salah. Maka dia tidak mau melaksanakan aturan Allah. Hanya karena menolak satu aturan Allah. Maka gugurlah la ilaha illallahnya karena dia tidak mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukum. Jadi la ilaha illallah itu jangan hanya diartikan seorang mengimani Allah dari segi zatnya saja. Bahwa Allah esa dari segi zatnya. Apa artinya seorang mengesahkan Allah dari segi zat kalau tidak mengesahkan Allah dari segi hukum gitu kan. Allah itu dia harus diesahkan dari segala yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu. Nah, sekarang bagi kita sebagai seorang mukmin, kalau kita beriman, maka kata Al-Qur'an di awal Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fih. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan. Yang mana yang tidak boleh kita ragukan itu? Ya semua isi Al-Quran. Zalikal kitab. Zalikal kitab. Seluruh isi Al-Quran itu nggak boleh ada satupun ayat kita ragu. Bagaimana kita mau meragukan? Allah berfirman kita ragukan. Bagaimana bisa dikatakan mukmin itu? Bagaimana bisa dikatakan dia itu mukmin? Dia mengaku Allah itu sebagai ilahnya, tapi dia menolak aturan Allah, si iblis itu. Jangankan menolak, ragu saja sudah bukan seorang mukmin. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menolak keimanan sekelompok orang-orang Arab Badui yang menyatakan keimanannya di hadapan Rasulullah di Al-Hujurat ayat 14. Qalatil Arabu amanna qul lam tu'minu. Kalian belum beriman kata Allah. Karena itu katakanlah bahwa kalian sudah Islam. Nah, kalau ngaku Islam silahkan aja itu ya. Banyak orang mengaku Islam tapi bukan orang yang beriman. Itu orang munafik kan itu. Tapi kalau orang yang beriman itu yang bagaimana yang beriman? Di ayat 15-nya dijelaskan oleh Allah. Innamal mu'minuna allazina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu. Orang yang beriman itu ya mereka beriman pada Allah dan Rasulnya, beriman pada Quran, beriman pada semua hadis. Lalu dia tidak ada keraguan sedikit pun terhadap ayat dan hadis yang Allah nyatakan itu. Gak ada keraguan. Bahwa misalnya dia belum mampu melaksanakan, nah itu persoalan lain. Tetapi keraguan tidak dimungkinkan sama sekali. Gak mungkin seorang mukmin meragukan firman Allah itu. Jadi semua isi Al-Quran itu harus diyakini kebenarannya, mutlak benar. Pasti benar. Dan semua yang bertentangan dengan Al-Quran pasti salah.
Itu keimanan. Kalau kita bicara keimanan, saya harus menyampaikan masalah ini ya, supaya ini masalah selamat tidaknya kita, Pak. Kita akan selamat tidaknya di akhirat di sini, Pak, kuncinya. Ini tiket utama kita yang mutlak harus dimiliki oleh kata Rasulullah, barang siapa yang mati dalam keadaan la ilaha illallah pasti masuk surga. Artinya apa di balik itu? Yang tidak la ilaha illallah pasti tidak mungkin masuk surga. Nah sekarang masalahnya, betulkah kita sudah la ilaha illallah? Andai kata besok kita meninggal dunia, kita masuk surga enggak itu? Jangan kita lah. Jangan besok atulah. Ini langsung besok nih pada kadar itu gitu. Andai kata besok kita meninggal dunia gitu. Kita yakin masuk surga? Yakin? Kalau kita ya mukmin pasti, bukan ya pasti itu. Pasti kita. Lah yang menyatakan Rasulullah yakin. Mangkana akhir kalam la ilallah dakhala jannah. Pasti kalau kita mukmin. Masalahnya kita ini mukmin tidak. Itu masalahnya. Masalahnya kita itu betul berpegang pada la ilaha illallah atau tidak. Ya kalau sekedar mengucapkan ya. Nah, sudahkah? Nah, sekarang masalahnya tadi, bahwa kita tidak dimungkinkan sama sekali untuk meragukan aturan, meragukan isi Al-Quran. Bukti bahwa kita tidak ragu apa? Kita siap menjalankan ini. Ya kan itu. Bukti bahwa kita itu tidak ragu dengan kebenaran Al-Quran itu apa? Nah, kita siap menjalankan. Sudah kita jalankan isi Al-Quran itu. Ya mungkin sudah dalam urusan ayat sholat, ayat puasa, ayat haji mungkin itu. Ayat zakat itu. Nah, itu kan hanya berapa ayat dalam Al-Quran. Sementara ayat-ayat yang lain pernah kita menjalankan itu. Ini masalah. Jadi kalau ini kemudian kita yakini dan kita tidak ragu bahwa ini kebenaran, kenapa kita tidak jalankan? Sekarang gini, saya ambil contoh. Saya yakin ini benar. Ini benar. Lalu kemudian ada aturan yang berbeda dengan yang saya yakin benar. Mungkinkah aturan ini benar? Yang berbeda itu salah. Setiap yang bertentangan dengan yang benar pasti salah. Gak mungkin ada dua kebenaran bertolak belakang satu dengan yang lain. Ibu Fatimah sudah menikah tapi tidak punya anak. Itu berita pertama yang kita terima itu. Berita kedua, Ibu Fatimah sudah menikah dan punya anak satu. Berita yang ketiga, Ibu Fatimah sudah menikah dan punya anak dua. Pertanyaannya, mungkinkah tiga berita itu semuanya benar? Nggak mungkin. Gak mungkin Ibu Fatimah itu sudah menikah tidak punya anak, benar. Ibu Fatimah sudah menikah punya anak satu, benar. Punya anak dua, benar. Gak mungkin kan Ibu Fatimah itu satu orang. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Kalau ternyata yang benar itu Ibu Fatimah sudah menikah dan tidak punya anak, maka tadi berita Ibu Fatimah punya anak satu, punya anak dua itu salah. Ya kan begitu. Jadi tidak mungkin tiga-tiganya benar. Yang mungkin tiga-tiganya salah. Nah itu mungkin. Itu mungkin itu.
Ternyata Ibu Fatimah itu sudah menikah dan anaknya 7. Nah, itu yang benar itu. Maka semua berita itu salah semua. Jadi tidak mungkin sebuah kebenaran itu bisa lebih dari satu, bertolak belakang. Nah sekarang ketika kita menyatakan Al-Quran itu la raiba fihi hudan lil muttaqin, benar itu kan? Maka setiap yang bertolak belakang dengan yang benar. Lalu kalau kemudian kita memilih menjalankan yang berbeda dengan Al-Quran, mungkin nggak masuk akal. Saya yakin ini benar. Dan yang bertolak belakang dengan yang benar salah. Lalu saya tinggalkan yang benar, saya jalani yang salah. Masuk akal nggak? Orang normal ya, orang normal gitu, di hadapan dia ada yang kebenaran, ada yang tidak benar karena bertolak belakang yang benar. Lalu dia jalankan yang tidak benar, dia tinggalkan yang benar. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal seorang yang berakal sehat lebih memilih menempuh jalan yang tidak benar dan meninggalkan jalan yang benar. Kan nggak masuk akal itu. Jangan-jangan kita tidak mau menjalankan ini karena tidak yakin itu benar. Kalau sampai kita tidak yakin bahwa yang dinyatakan Al-Quran itu benar, masihkah bisa disebut orang yang beriman? Ya mendingan kita pahit-pahitan di dunia ya Pak ya. Bisi nanti kita di akhirat menyesal gitu. Ya. Gak boleh kita sama sekali meragukan itu Pak. Bahwa kita belum mampu melaksanakan itu persoalan lain. Itulah keimanan Pak. Dan Allah menilai manusia itu dari sini Pak. Keimanannya itu. Maka mungkin saya pernah menyatakan di sini. Bagi Allah lebih baik seorang itu beriman dengan semua aturan Allah. Al-Quran yang 6.600 sekian itu dan 5.000 hadis. Dia imani semua. Sambil tidak ada satupun yang dia lakukan. Semua dia bertolak belakang. Sholat enggak. Tapi dia beriman kalau sholat itu wajib. Cuman nggak pernah dia sholat. Puasa enggak. Haji apalagi. Setiap hari kerjanya maksiat. Meninggal dunia dia. Saya yakin, hakul yakin, pasti orang ini masuk surga. Kalau meninggal sholatkan dia. Orang ini pasti masuk surga. Kenapa? Dia beriman Pak. Rasulullah mengatakan orang yang beriman pasti masuk surga. Gak pernah sholat seumur hidupnya, gak pernah saum, haji apalagi, maksiat setiap hari, masuk surga pasti masuk. Ya paling mungkin mampirlah dia di neraka gitu ya. Hari dosa nakaus gitu mau kebayang di lapisan mampir napa? Kalau dia tidak bertaubat. Kalau dia bertobat, sebelum meninggalnya dia tobat dari semua dosa itu dan tobatnya diterima, lolos langsung masuk surga itu. Yakin saya. Jangankan dosa yang sebanyak itu. Orang yang kafir seumur hidupnya. Kafir bukan dosa. Tapi sebelum meninggal di dunia dia lalu beriman, belum sempat sholat, belum sempat apa-apa, langsung masuk surga. Itu iman Pak. Jadi masih mending dia ini, masih mending ini Pak. Dibanding hari mending mantu dia. Kalau mau dibanding dengan yang satu ini, orang dia itu dia mengaku beriman. Jangankan sholat fardu Pak. Gak ada satu sholat sunnah yang gak dia kerjakan itu. Tahajud, rawatib, duha, segala macam dia kerjakan. Jangankan saum Ramadan yang wajib, Senin Kemis gak pernah dia tinggalkan. Haji yang wajib berapa kali? Sekali, dia sudah 5 kali.
Umroh yang wajib sekali, dia sudah 22 kali, Pak. Cuman satu dia yang gak bisa terima dari aturan Allah itu. Kok kenapa sih hukum waris itu 2:1 itu laki-laki dan wanita? Ini sama sekali zolim ini aturan itu. Menzolimi wanita lah. Yang benar itu harusnya dibagi rata. Itu. Sudah diingatkan oleh orang yang mengerti Islam lah. Sebutlah apa mau ulama atau ustadz itu. Ini hukum Allah pasti benar. Jadi kalau kamu melihat ini ada yang seperti tidak benar, pasti kamu nggak ngerti. Ini adil ini, yang menetapkan itu yang maha adil. Dijelaskanlah keadilan hukum Allah. Tetap dia nggak bisa nerima itu. Sehingga dia berwasiatlah, buat wasiat. Kalau saya nanti meninggal dunia, harta waris saya wajib dibagi rata. Kekeh dia dengan prinsip itu. Meninggal dunia, kalau saya mengenal orang itu, saya haramkan diri saya untuk menyolatkan orang ini. Jangan harap orang itu bisa masuk surga 1 detik pun. Bedanya dengan iblis harus sama, menolak satu aturan Allah, menganggap aturan Allah itu salah. Ikut menjadi ngaharulang gitu, Pak. Berat. Sebenarnya nggak berat, Pak. Nggak ada yang berat kalau menurut saya itu. Tinggal kita imani saja. Tinggal kita imani semua aturan itu. Ketika kita imani lalu kita langgar, dosa itu, Pak. Sekarang begini, misalnya tadi soal waris. Saya beriman betul bahwa yang benar itu hukum Allah. 2:1. Saya tetap ingin bagi sama rata. Nah, lumayan itu, Pak. Dosa itu. Nah, cuman dosa, dia tidak menggugurkan keimanan. Sama dengan yang tadi. Saya beriman sholat wajib, cuman saya malas. Lumayan itu dosa, Pak. Jadi jangan pernah ada satu aturan Allah pun yang diragukan. Maka pelanggaran terhadap aturan Allah akibatnya hanya 2. Kalau tidak kafir dosa. Mari kita lihat sekarang contoh di iblis ini. Iblis pernah melanggar aturan Allah? Pernah. Disuruh sujud nolak. Melanggar perintah. Kan? Adam dan Hawa pernah melanggar aturan Allah? Pernah. Dilarang memakan buah khuldi, mereka makan. Iblis melanggar perintah Allah, Adam dan Hawa melanggar larangan Allah. Sama kan? Sama-sama pelanggaran. Kenapa iblis dinyatakan kafir, Adam tidak? Adam diampuni. Karena walaupun dua-dua ini pelanggaran, akibat hukumnya berbeda. Iblis melanggar aturan Allah karena dia yakin aturan Allah salah. Dia tuduh aturan Allah itu salah. Yang benar itu harusnya Adam yang sujud pada saya. Ini Allah bikin aturan salah. Masa gak kafir, Pak? Sementara Adam dan Hawa melanggar aturan Allah di tengah keyakinannya terhadap aturan Allah itu, kebenaran aturan Allah. Nah, itu dosa, Pak. Makanya pesan saya, kalau Bapak Ibu ingin melanggar aturan Allah, tanamkan dulu keyakinan. Misalnya Ibu ingin membicarakan tetangga gitu kan, ngomongin batur gitu. Ya, tanamkan dulu keyakinan. Ya Allah, saya yakin betul bahwa ngomongkan batur itu dosa. Dan sekarang saya akan lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulai itu. Mudah-mudahan dengan bismillah dulu terjadi ngomongkan baturnya gitu kan. Tapi kalau kemudian kita ngomong, Allah sih keterlaluan lah. Masa yang begini aja dibuat dosa gitu. Wah, itu sudah kelihatan, udah kafir itu, Pak. Kafir itu menolak. Istilah kafir itu kafaro itu menolak, Pak. Menolak kebenaran yang datang dari Allah. Makanya saya katakan tadi, lebih baik orang itu beriman pada seluruh aturan Allah sambil tidak ada satupun yang dia laksanakan. Dia tetap mukmin, pasti masuk surga, Pak.
daripada orang mukmin yang melaksanakan semua aturan Allah, cuman satu ditolak karena dia menganggap aturan itu salah. Nah ini ya, jadi mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukum. Yang ketiga, la ilaha illallah itu mengesahkan Allah dari segi sifat-sifatnya. Allah itu memiliki segala sifat maha. Wallahu a'lam berapa sifat Allah itu, nggak tahu. Karena dia adalah zat yang maha sempurna, tak terbatas. Cuman yang dijelaskan oleh Allah kepada kita dalam Al-Quran ada 99. Yang kemudian juga menjadi Asmaul Husna, yang jadi nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Jadi bukan hanya 99 itu, ya tentu tidak. Makanya dalam doanya Rasulullah, saya berdoa berdasarkan asmamu ya Allah yang engkau ajarkan pada kami, juga asmamu yang tidak engkau ajarkan pada kami, kata Rasulullah. Jadi kita nggak tahu berapa lagi. Dia maha sempurna. Nah, dalam sifat-sifatnya ini Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluk. Ini mengesahkan Allah itu dari segi sifatnya. Hanya Allah yang memiliki sifat maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha adil, maha itu. Hanya Allah. Makhluk nggak ada yang punya sifat itu. Maka di Quran surat Surah ayat 11, Surah ayat 11, Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Nggak ada yang menyerupai Allah. Nggak ada yang maha kuasa seperti maha kuasanya Allah. Nggak ada yang maha adil seperti Allah. Gak ada yang maha tahu, gak ada yang maha kaya, gak ada yang maha. Semua pemilik maha itu hanya Allah. Jadi kalau kemudian ada orang meyakini selain Allah ada yang maha kuasa, sudah musyrik dia. Allah tidak ada sekutu, tidak ada penyerupaan, tidak serupa makhluk itu dengan Allah. Kalau ada yang maha tahu selain Allah, musyrik sudah. Nah, sekarang kita ambil satu contoh misalnya. Allah yang maha tahu. Jadi tahunya kita dari mana? Dari Allah. Jadi semua pengetahuan kita itu kita peroleh dari Allah. Lo akal untuk berpikirnya juga Allah yang menciptakan. Jadi dari sejak pertama Allah lah yang mengajarkan ilmu kepada manusia, manusia terus mengembangkan ilmu itu gitu, dengan ditambah dengan akal. Pertama Allah yang mengajarkan ilmu, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan pada Adam nama-nama seluruhnya. Ilmu diajarkan oleh Allah. Lalu kemudian kita diberi akal untuk mengembangkan ilmu itu. Akal ini siapa yang menciptakan? Allah. Allah yang menciptakan akal ini. Jadi kalau ada ilmu tidak Allah ajarkan kepada kita manusia, maka kita tidak akan pernah tahu. Karena yang kita tahu itu hanya ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Sekarang kita lihat Quran surat Luqman 34.
Di situ Allah nyatakan ada 5 ilmu yang tidak pernah saya ajarkan kepada siapapun makhluk saya. Mau jin, mau malaikat, manusia, tidak ada yang saya ajarkan ilmu itu. Di antaranya tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Jadi kalau ada orang mengatakan kiamat bakal terjadi 2 tahun lagi, ngaco itu. Saya pernah tegur itu. Ada setahu saya ada 2 orang yang di Indonesia ini yang rajin menyampaikan masalah yang terkait dengan kiamat. Munculnya Dajjal, munculnya ini dan sebagainya. Bagus, saya lihat sangat bagus itu. Memang itu harus kita sampaikan untuk kita tahu dan kita berhati-hatilah tentang kiamat itu. Cuman yang pernah saya ingatkan yang bersangkutan itu ketika dia mengatakan ini Imam Mahdi sudah muncul. Ada sekarang di situ di daerah Timur Tengah sana di daerah Arab. Lalu Dajjal sudah muncul ini jadinya sehingga kiamat kemungkinan tinggal 2 tahun lagi. Ini udah ngawur saya bilang. Ngawur, boro-boro ustad. Nabi saja nggak tahu kapan kiamat. Nggak ada yang bisa tahu kapan kiamat. Karena itu termasuk ilmu yang tidak Allah ajarkan. Wa ya'lamu ma fil arham. Nah, itu diantaranya. Hanya Allah yang maha mengetahui apa yang ada dalam rahim. Mungkin ada manusia bisa mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dulu saya pernah menyampaikan ini saya ingat persis dulu itu ya, di Hotel Panghegar. Karena saya sampaikan ini, karena kebetulan waktu itu silaturahim dokter-dokter ahli kandungan. Nah, saya sampaikan, saya singgung masalah itu. Selesai ceramah, lalu ada seorang dokter. Sekarang sudah bisa Pak Kiai. Ini cerita tahun berapa ya? 85-an. Saya masih ingat sampai sekarang. Karena saya ingat itu cerita waktu saya baru akan punya anak pertama. Jadi dokter itu mengatakan sekarang sudah ditemukan Pak, alat USG. Di mana dengan alat ini kata dia bisa kita mengetahui apakah si janin itu laki-laki atau wanita. Bisa diketahui itu. Jadi ya saya bilang yang ada di dalam ayat ini tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui ma fil arham. Ma itu segala sesuatu. Seperti lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Bukan hanya sesuatu, segala sesuatu ini milik Allah. Jadi yang dimaksud oleh ayat itu segala sesuatu yang terkait dengan yang ada dalam janin itu. Apakah bukan hanya urusan laki wanitanya aja? Umurnya berapa? Kapan dia akan meninggal? Jodohnya siapa? Rizkinya apa? Ini orang akan baik atau tidak? Celaka atau selamat? Calon surga atau calon neraka? Nah itu mah itu. Itu yang dikatakan nggak mungkin. Itu nggak pernah diajarkan pada siapapun. Nah itu ya. Laki dan wanita juga saya bilang nggak bisa dipastikan. Oh bisa Pak Jan, bisa. Bisa, syukurlah saya bilang kalau gitu. Waktu itu kan belum begitu terkenal Pak alat USG itu, baru RSAS lah yang punya itu ya. Jadi Pak Tian nanti saya tunjukin katanya, silakan datang ke RSAS, saya tunjukin itu. Oh, kebetulan saya bilang istri saya sedang hamil. Nah, saya makanya ingat itu tahunnya karena istri saya hamil anak pertama. Oh gitu, bagus apalagi berapa hamil berapa bulan?
7, saya bilang udah lebih. Wah, itu mah jelas pisan itu. Sok bawa katanya. Baik, saya bilang. Janjian kita besok jam berapa saya di RSAS. Jadi saya ajak istri saya bilang kita ke RSAS. Bisa diperiksa itu, saya bilang di USG itu. Oh senang istri saya itu. Dulu saya belum terkenal yang itu alat USG itu. Banyaklah berdoa saya bilang. Berdoa apa? Mudah-mudahan gak terlihat. Lah, karena cina itu orang ini RSAS hari terus berdoa ulah ketinggali. Nanti saya ceritakan lah saya bilang. Periksa itu lama sekali itu, si dokter itu shot itu kan. Dok saya bilang nggak apa-apa ini terlalu lama gitu. Karena saya nggak ngerti ya, yang namanya ronsen itu katanya nggak boleh terlalu sering gitu ya. Apa ini nggak mengganggu gitu ya, terlalu lama dia. Karena dia penasaran Pak, nggak kelihatan. Ya mungkin ketutup. Mungkin ketutup lah gitu ya. Mungkin posisi si bayi membuat itu nggak terlihat. Akhirnya udah dijelaskan lah panjang kakinya berapa, pahanya berapa dan lain sebagainya dia tulis itu. Pas giliran seks gitu ya, jenis ini kelamin ya, pakai tanda tanya itu. Ya gimana dok? Saya bilang laki-laki perempuan. Wah gak kelihatan. Tuh pan cek saya gak bisa kita pastikan dok. Icik kemudian dirinya nggak doa cina gitu-gitu. Jadi maksud saya itu pun bukan hanya satu. Yang dimaksud di sini segala sesuatu yang terkait dengan apa yang ada di dalam rahim. Itu nggak mungkin bisa diketahui. Tidak ada Allah mengajarkan ilmu kepada manusia tentang itu. Nah, termasuk diantaranya tidak ada seorang manusia yang tahu di bumi mana dia akan mati. Kita tahu nggak? Bukan hanya kapan kita akan mati, Pak. Di mana kita akan mati? Di rumah? Di masjid? Di jalan? Di mana kita tahu? Nggak ada yang tahu. Nah, kan juga termasuk tidak ada seorang pun yang tahu ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Nah, ini sengaja saya akhirkan ini ya. Karena ini yang ingin kita coba lihat lebih jauh gitu. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan terjadi. Tidak ada pernah Allah mengajarkan ilmu itu kepada siapapun. Karena itu kalau ada sekarang seorang manusia mengatakan saya bisa memastikan apa yang akan terjadi 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, dia sudah memposisikan dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Karena makhluk kata Allah tidak pernah saya ajarkan ilmu itu. Nabi bisa nggak mengetahui apa yang akan terjadi? Nggak tahu. Wah kalau Nabi Muhammad tahu apa yang akan terjadi, perang Uhud tidak akan terjadi. Ya. Mungkin Rasul akan mengatakan para sahabat, kita nggak jadi perang. Pi'elehun. Ya sarare lah gitulah. Nabi Muhammad nggak tahu apa yang akan terjadi, Pak. Loh kok bisa dukun itu tahu? Maka para dukun, paranormal dan lain sebagainya itu dia sudah memposisikan dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Saya tahu. Kata Allah tidak pernah saya ajarkan pada makhluk ilmu itu. Seksi dukun saya tahu. Oh dia sudah memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Ini saya perlu menyampaikan sekarang ini karena saya yakin di Pilkadal ini kan banyak sekali yang datang ke dukun, Pak. Kalau dulu diberitakan lah di TV ya, sekarang mungkin dilarang diberitakan itu. Sampai para dukun pasang tarif itu. Kalau mau jadi anggota DPR sekian, kalau DPRD sekian, kalau jadi bupati sekian, kalau jadi gubernur sekian, kalau jadi RI 1 presiden, ada yang masang 1 triliun dulu. Itu saya lihat di TV kan. Nah, ini makanya kalau nanti kemudian ada orang yang datang ke dukun itu, ke paranormal itu, lalu dia bertanya, nanti kira-kira bulan November ya pilkada itu,
saya jadi mal ya, jadi gubernur mal ya. Lalu kata si dukun, pasti kamu jadi. Bayar heula ayeuna sabaraha ya. Pasti kamu jadi. Lalu dia pulang. Pulang ditanya oleh temannya, gimana? Kata dukun, pasti saya jadi. Kamu yakin? Yakin. Maka kata Rasulullah SAW, siang datang ke dukun itu, laqad kafara bima anzala ala Muhammad. Dia telah jatuh kufur dengan ajaran Islam yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Di antaranya dia sudah mengkufuri Luqman 34. Ini bukan masalah sederhana, Pak. Ini masalah akidah ya, yang harus kita pertahankan. Kenapa? Dia sudah menganggap si dukun itu sebagai Tuhan selain Allah. Oh, jadi nggak boleh meramal? Boleh, Pak. Boleh. Dugaan saya ini sore nanti mungkin hujan ini. Silakan. Pasti hujan, nggak bisa, Pak. Dugaan berdasarkan ilmu, berdasarkan apa? Diduga mungkin yang akan terjadi gempa, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Silakan. Tapi ya harus dengan ilmu, dan itu pun nggak boleh memastikan. Nggak ada yang bisa memastikan yang akan terjadi. Makanya ucapan seorang mukmin itu apa? Insya Allah. Nabi Muhammad pernah ditegur, bukan memastikan. Bukan memastikan. Ada orang Yahudi bertanya, itu kapan kiamat? Kapan ini? Banyak pertanyaan itu, apa Dajjal dan sebagainya. Besok saya jawab, kata Nabi. Besok saya jawab. Harapan Nabi apa? Bukan memastikan. Harapan Nabi mudah-mudahan besok sudah turun firman Allah menjawab pertanyaan itu. Besoknya yang turun bukan jawaban itu, teguran dari Allah. Jangan pernah kamu mengatakan sesuatu tentang akan datang kecuali insya Allah. Itu teguran Allah pada Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa memastikan. Rasul tidak memastikan, cuman menjanjikan besok. Besok saya jawab. Harapannya mudah-mudahan besok turun wahyu. Turun wahyu untuk menegur Rasulullah, untuk tidak pernah menjanjikan yang akan datang. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau sekarang ada orang pergi ke dukun? Bertanya, ini gimana? Pilkada bulan November saya kumaha jadi mal ya. Oh, terus diramal. Begitu pulang dia dari dukun ditanya oleh istrinya atau siapa, gimana ramalan dukun? Ngaco itu mah dukun nih. Ngaco kumaha? Masa saya diramal begini-begini? Ah, ngawur itu dukun itu. Enggak percaya saya dengan ramalannya itu. Ngaco itu. Kafir tidak? Tidak, Pak. Kan kata Rasulullah, man ata urafan au kahinan fasa'alahu summa sadaqahu. Jika ada orang mendatangi dukun paranormal yang seperti itu, lalu dia minta diramal, lalu diramal, dan dia kemudian yakin, nah itu fasodakahu, maka baru dia kufur. Kalau dia tidak yakin, tidak jatuh, Pak. Aman itu keimanannya, aman itu. Tapi kan dia waktu pergi ke dukun itu kan sudah punya persiapan untuk yakin, nah kan, makanya dia pergi ke dukun walaupun akhirnya tidak yakin. Kan makanya dia pergi ke dukun jauh-jauh didatangan itu kan memang tadinya ada persiapan mau yakin tapi akhirnya tidak yakin. Nah, karena dia sudah datang ke dukun walaupun kemudian tidak yakin, tidak gugur keimanannya. Cuman kata Rasulullah dalam hadis yang lain, 40 hari 40 malam sholat dia akan ditolak oleh Allah, karena sudah datang itu. Bukan masalah sederhana jadi, Pak. Jadi marilah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita pertahankan betul itu keimanan kita itu ya, la ilaha illallah itu. Bahwa kita berdosa, mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, bertobatlah kita. Tapi jangan sampai ada kekufuran sekecil apapun. Rasulullah sampai mengatakan hati-hati.
Jangan pernah bisa berharap seorang bisa masuk surga 1 detik pun kalau dia mempunyai nilai kemusyrikan sebesar zarah. Zarah itu apa? Atom, Pak. Sesuatu yang sangat kecil. Kemusyrikan sekecil itu Allah sudah tidak memberi izin dia untuk masuk surga sedetik pun, Pak. Pertahankan keimanan kita bahwa kita belum mampu melaksanakan apa yang kita imani. Allah Maha Pengampun untuk dosa-dosa kita. Nah itu ya. Mudah-mudahan kalau keimanan ini kita pertahankan, kita berhak untuk memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah di Quran surat Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Mereka yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah dengan prinsip itu, dengan keimanannya itu. Sampai akhir hayatnya dia percaya. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun para malaikat untuk menyatakan la takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, jangan sedih, jangan takut menghadapi alam kubur, alam itu dan semuanya. Jangan sedih karena kamu harus meninggalkan alam dunia. Kenapa? Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kamu harus bahagia dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Kamu ahli surga. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan prinsip keimanan kita, sehingga nanti yang turun saat kita besok lusa meninggalkan alam dunia ini, mudah-mudahan malaikat yang menghibur kita dengan la takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, saya akan jemput kamu untuk mengantarkan kamu ke dalam surga nanti. Semoga kita termasuk di antara itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada